Siapa tak kenal dengan kuntilanak, gondrowo, atau pocong? Hantu-hantu itu dulunya menjadi sosok menakutkan bagi masyarakat kita. Bentuknya pun beragam, sesuai dengan mitos daerah yang berkembang di masyarakat. Virus makhluk gaib ini makin kuat dengan hadirnya mereka dalam berbagai film bergenre horor. Akhirnya, setan bisa masuk dunia hiburan dan siapapun bisa suka dengan setan masa kini. Karena setan dalam film belum tentu menyeramkan, seringkali malah lucu dan bersahabat dengan anak-anak manusia. Dalam ajaran Islam, makhluk halus itu disebut jin. Secara kodrat, jin dan manusia sangatlah berbeda. Allah memang ciptakan berbeda dari alam hidupnya hingga cara berkomunikasi. Namun aneh memang, jika ada sebagian manusia yang berteman dengan jin bahkan meminta bantuan kepada jin. Padahal, jin tidak boleh kita jadikan sahabat, layaknya sahabat di sekolah, sahabat di pengajian, atau sahabat di kantor. Perbedaan alam antara manusia dengan jin membuat kita, manusia, tidak bisa mengukur ketulusan dan kemampuan jin. Maka, sahabat seperti apa yang kita harapkan jika wujud, ketulusan, dan kemampuannya tidak kita ketahui? Inilah yang disebut Allah dengan orang-orang musyrik. Aktivitas sebagian masyarakat yang bekerja sama dengan jin, bahkan ada juga yang menyembah dan meminta perlindungannya. Padahal, cukup hanya Allah yang layak kita sembah, layak kita minta perlindungannya. Hanya Allah tempat kita mengadu. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 100. Dari asal penciptaannya, bangsa jin sebagaimana manusia memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka kenalilah jin, maka kita akan paham bahwa derajatnya jauh di bawah manusia. Bahkan iblis diperintah Allah untuk bersujud kepada Adam, kakek moyang manusia. Sebuah bukti bahwa iblis, setan, gendruwo, wewe gombel, dan bala tentaranya itu mempunyai derajat yang rendah dibanding manusia. Inilah biodata para makhluk gaib yang terangkum dalam Al-Quranul Karim dalam khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala menciptakan banyak makhluk, termasuk makhluk halus yang hakikatnya banyak yang tidak kita ketahui. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Untuk mengetahui makhluk gaib, satu-satu jalan informasi yang kita dapat hanyalah melalui Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Al-Quran setidaknya ada 5 kata yang menunjuk pada makhluk halus dari jenis jin, yaitu kata jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami ciptakan jan sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebagian ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud jan. Ada yang berpendapat jan adalah nenek moyang bangsa jin. Ada juga ulama yang menyatakan jan adalah iblis yang menggoda Adam. Menurut pakar bahasa Arab Al-Jauhari, jan menunjuk pada sekelompok bangsa jin sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Pada waktu itu hari kiamat, ins manusia dan jan tidak ditanya tentang dosanya karena mereka masing-masing telah menyadarinya. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 39.
Iblis termasuk bagian dari bangsa jin yang membangkang perintah Allah untuk bersujud pada Adam alaihissalam. Karena kesombongannya ia berkata, "Aku lebih baik darinya, Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Namun, tidak semua bangsa jin menjadi pengikut iblis. Di antara mereka ada yang beriman dan taat kepada Allah, dan mereka bukan termasuk jin yang jahat, seperti ucapan bangsa jin yang diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 13. Bangsa jin yang jahat inilah yang juga disebut setan. Mereka adalah anak keturunan iblis yang berusaha menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Dan puncak dosa besar yang manusia lakukan adalah menyekutukan Allah. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Setan merupakan sifat yang disematkan pada makhluk yang sifatnya membangkang, merusak, dan jauh dari rahmat Allah. Sifat ini tidak hanya milik anak keturunan iblis, tapi juga manusia. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nas ayat 6. Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Siapapun kita, jika jauh dari kebenaran dan selalu mengajak orang lain berbuat jahat, maka layak disebut setan. Inilah yang menjadi musuh para nabi sepanjang sejarah. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia. Mereka dianugerahi Allah akal dan nafsu, sekaligus dibebankan kewajiban syariat untuk beribadah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Namun bangsa jin memiliki sifat tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia, sementara mereka bisa melihat manusia. Sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Lalu, untuk apakah Allah menciptakan iblis dan setan bagi manusia? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifa Al-Ghali mengatakan, hikmah yang dapat ditarik dari penciptaan iblis dan setan tidak dapat diuraikan seluruhnya, kecuali Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebagian hikmahnya, dengan adanya iblis dan setan pula, manusia memohon perlindungan Allah untuk menolak keburukan dan menarik kemaslahatan. Iblis dan setan merupakan ujian dan cobaan bagi orang yang beriman. Sementara peristiwa pembangkangan iblis terhadap Allah juga bisa dijadikan peringatan bahaya akan serangan pasukan iblis kepada manusia.